Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Sumbang devisa pariwisata, Bali mesti negosiasi dengan pemerintah pusat untuk dapat dana tambahan. Kelola dana pariwisata secara mandiri, Bali harus memiliki kewenangan khusus. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya Madis Kedenekarang, inilah Seputar Bali selengkapnya. Sejumlah kalangan menyoroti ketidakadilan yang dialami Pulau Dewata terkait pendapatan pariwisata. Devisa pariwisata yang dihasilkan semestinya bisa dikembalikan untuk kepentingan penguatan kebudayaan Pulau Bali. Seperti diketahui bersama, sekitar 40% pendapatan pariwisata nasional berasal dari Bali. Jika dilihat dari luas geografis Pulau Bali dan jumlah penduduknya, maka pendapatan devisa pariwisata sebesar 107 triliun rupiah sangatlah besar untuk pemerintah pusat. Menurut praktisi pariwisata Bagus Sudibyo, devisa atau hard currency bisa menjadi penentu kualitas nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang asing. Sehingga peran Pulau Bali dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sangat penting. Di sisi lain, devisa pariwisata yang dihasilkan Pulau Bali sangat diandalkan untuk membayar hutang negara. Oleh karena itu, kemampuan Bali dalam mengumpulkan devisa pariwisata untuk negara harus dihitung secara jelas. Dengan devisa yang dikumpulkan, Bali semestinya bisa bernegosiasi dengan pemerintah pusat untuk mendapat dana tambahan dalam rangka penguatan pemajuan kebudayaan. Nah, sehingga oleh karenanya maka sekarang kemampuan Bali mengumpulkan devisa untuk kepentingan negara itu haruslah dihitung istilahnya secara tangible, dihitung secara jelas berapa jumlahnya, berapa kita mampu kumpulkan dan berapa persen yang kita bisa mendapatkan kickback-nya gitu. Jadi apakah hasil pengumpulannya itu dikembalikan dalam bentuk apa kan gitu. Tetapi selain daripada itu, kita juga jangan lupa bahwasanya Bali ini masih mendapatkan subsidi untuk operasional baik provinsi, kabupaten, kota. Saya tidak tahu jumlahnya, itu triliunan yang dikumpulkan oleh negara dalam bentuk pajak dan sebagainya dan dibagikan sesuai dengan geografi dan demografinya. Dan dalam hal ini Bali termasuk masih sebagai daerah penerima dana operasional pemerintahan itu. Nah, ini tentu harus dihitung secara seksama sehingga kita bisa ada pada posisi negosiasi dan bargaining. Oke, income kita sekian, kita mendapatkan dana sekian, bolehkah kita meminta dana lebih? Oleh karena kita pandang, kan begitu ya, dari dana yang kita kumpulkan itu, kita masih mungkin bisa mendapatkan dana tambahan. Begitu. Pihaknya menambahkan dana pungutan wisatawan asing yang selama ini sudah terkumpul bisa dipergunakan untuk pengembangan pariwisata Bali. Selain itu, sumber dana lain seperti pajak hotel dan restoran yang dikumpulkan oleh kabupaten kota bisa juga digunakan untuk pariwisata Bali. Andika, Bali TV. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Bali menggelar rapat paripurna ke-17 masa persidangan ketiga tahun 2024-2025 dengan agenda penyampaian penjelasan Gubernur terhadap Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Provinsi Bali tahun 2025-2029 dan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun anggaran 2024. Dalam penjelasan Gubernur Bali yang dibacakan Wakil Gubernur Bali Inyoman Giripraste, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2025-2029 menjadi pedoman semua pemangku kepentingan pembangunan di Bali.
Melaksanakan pembangunan daerah dalam 5 tahun ke depan dengan visi pembangunan, namun Satkerti Loke Bali melalui pola pembangunan semesta berencana dalam Bali era baru. Selanjutnya, RPJMD ini akan menjadi pedoman penyusunan rencana strategis atau Renstra perangkat daerah periode 5 tahun dan dijabarkan menjadi rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD dan rencana kerja atau Renja perangkat daerah yang merupakan rencana tahunan. Rencana Pembangunan Kabupaten Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 tahun yang memuat misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, program prioritas daerah. RPJMD semesta berencana Provinsi Bali tahun 2025-2029 disusun berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2025 tentang Provinsi Bali, serta secara teknis memperdomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025. Dalam laporan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun anggaran 2024, tercatat bahwa pendapatan daerah ditargetkan sebesar 6,87 triliun rupiah lebih dan realisasinya melampaui target, yakni mencapai 7,82 triliun rupiah lebih atau 113,80%. Sementara itu belanja daerah dianggarkan sebesar 7,79 triliun rupiah lebih dan direalisasikan sebesar 7,29 triliun rupiah lebih, setara dengan 93,55%. Untuk neraca pemerintah Provinsi Bali per 31 Desember 2024 mencerminkan posisi keuangan daerah yang mencakup aset, kewajiban, dan ekuitas. Total aset yang dimiliki pemerintah Provinsi Bali tercatat sebesar 19,25 triliun rupiah lebih dengan kewajiban sebesar 1,56 triliun rupiah lebih dan ekuitas dana sebesar 17,69 triliun rupiah lebih. Selain itu dilaporkan pula terkait arus kas dan laporan perubahan ekuitas, di mana ekuitas akhir disampaikan sebesar 17,69 triliun rupiah lebih. Dalam rapat paripurna disampaikan bahwa Badan Musyawarah membahas Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Provinsi Bali tahun 2025-2029 yang dikoordinir oleh Imade Raywarse. Sementara Badan Anggaran yang dikoordinir Dr. Andes IGD Kusuma Putra membahas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun anggaran 2024. Sukma Bali TV. Pemerintah Kabupaten Badung menggelar kegiatan lomba-lomba seksi kewanitaan Pesta Kesenian Bali ke-47 di Balai Budaya Girinata Mandala Puspem Badung. Kegiatan tersebut mendapatkan antusiasme para peserta sebagai wadah pelestarian seni, adat, dan budaya Bali. Kegiatan lomba-lomba seksi kewanitaan Pesta Kesenian Bali ke-47 berlangsung meriah, diikuti Ibu PKK Kecamatan dan siswa SMP SMA. Kegiatan tersebut melombakan mulai dari membuat klangsah, gebogan, busana adat kepura, lomba busana kerja, dan lomba melukis dan mewarnai gambar wayang. Lomba seksi kewanitaan ditinjau langsung Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Badung Nyonya Rasniati Adi Arnawo bersama Nyonya Yunita Alit Sucipta. Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung IGD Eka Sudarwita memberikan apresiasi kepada peserta karena begitu antusias dan semangat mengikuti kegiatan lomba. Ditambahkan hal yang menarik di mana ibu-ibu berani mencoba untuk membuat klangsah yang biasanya dikerjakan laki-laki. Tidak kalah dengan kaum laki-laki, tangan-tangan ibu-ibu nampak terampil mengolah daun kelapa menjadi klangsah. Begitu pula dengan ibu-ibu beradu kreativitas membuat gebogan dengan menggunakan buah-buah lokal. Hal tersebut untuk mencoba memperkenalkan kepada ibu-ibu yang ikut lomba gebogan untuk memanfaatkan buah lokal. Hal ini agar menjadi kebiasaan dalam membuat gebogan sebagai sarana upacara, tidak lagi menggunakan minuman kaleng atau yang lainnya.
Kegiatan tersebut dinilai sangat positif dan bermanfaat, meningkatkan kemampuan dan kreativitas dalam upaya menjaga tradisi dan budaya khususnya di Kabupaten Badung. Dan juga lomba kebogan adalah sebagai upaya untuk salah satu pelestarian adat dan budaya, khususnya dalam rangka untuk berkaitan dengan upacara sembahyang Puro. Dengan mendorong penggunaan buah lokal dan hiasan-hiasan yang kembali kepada tradisi, yaitu penggunaan janur. Pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan pembukaan PKB Kabupaten Badung ke-47 ditandai pemukulan tawo-tawo oleh Bupati dan Wakil Bupati Badung. Menawi enten pesta kesenian Bali, menawi enten galah, enten wadah bagi ampun bebas seniman-seniman ragu, tokoh-tokoh ragu, jadi ngareng seni. Asapun diketahui menawi yang tentang pesta kesenian Bali, menawi anak cucu kita tidak tahu tentang bagaimana tari, seni dan budaya Bali. Padahal ini merupakan taksu kekuatan di dalam kesalahan ini. Pada PKB ke-47 kali ini, Kabupaten Badung mengirim 2.144 seniman dari 6 kecamatan dan akan tampil di 26 pagelaran. Didukung tokoh dan komponen masyarakat, Kabupaten Badung bisa keluar menjadi juara umum kembali. Yana, Bali TV. Kelola dana pariwisata secara mandiri, Bali harus memiliki kewenangan khusus. Kami segera kembali dengan laporannya. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. This indicates that Bali has recovered after the COVID-19 pandemic and has become the main destination for world tourists. However, for Balinese menu choices are also getting richer, such as samsam guling, buah balung, and hawar babi. Although many restaurants serve similar menus made from pork, style, they leave behind telltale characteristics and fragments of DNA circulating in the blood, called cell-free DNA. Pemirsa, pariwisata Bali menghasilkan sekitar 107 triliun rupiah atau sekitar 44% dari total devisa pariwisata Indonesia yang mencapai 243 triliun rupiah sampai November 2024. Seharusnya devisa pariwisata tersebut dapat digunakan demi kepentingan penguatan kebudayaan Pulau Bali tanpa harus meminta bagi hasil devisa ke pemerintah pusat jika Bali memiliki otoritas khusus pariwisata. Pengamat ekonomi Wiraguna Bagus Oke menilai kepemimpinan Bali belum mempunyai kewenangan untuk mengendalikan semua permasalahan yang dihadapi Bali, sehingga Bali masih sangat bergantung dengan bantuan dana dari pemerintah pusat.
Untuk itu permintaan bagi hasil devisa pariwisata sebaiknya dapat diselesaikan dari hulunya. Artinya kewenangan untuk mengatur dana dari hasil pariwisata Bali harus sepenuhnya diberikan kepada Bali untuk mengelola dananya secara mandiri. Pihaknya menilai ada 3 pilar atau sumber dana pariwisata yang dapat dikelola Bali dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan infrastruktur maupun penguatan kebudayaan Bali apabila Bali diberikan kewenangan khusus. Ada sumber-sumber pariwisata dananya yang bisa dimanfaatkan oleh Bali. Pertama, sumber investasi dari luar yang masuk Bali, seyogianya Bali punya kewenangan penuh untuk mengatur dan mengelolanya sesuai dengan konsep local wisdom maupun Trihita Karana. Jadi semua investasi yang masuk Bali harus dikelola, ditetapkan oleh pimpinan. Kedua, satu komando dan pemerintahan Bali bisa juga mengelola pariwisata yang masuk Bali dengan secara independen. Yang ketiga, segala perizinan maupun yang berkaitan dengan pariwisata Bali, termasuk pengelolaan bandara, itu sepenuhnya harus dari pemerintah Bali. Dengan porsi, Bali mendapatkan porsi dari penghasilannya, baik devisa maupun uang yang masuk, dengan komposisi Bali tidak tergantung lagi pada dana bantuan dari pusat lewat APBN, sehingga Bali bisa mandiri dalam pengelolaan uang. Saya bisa hitung itu kurang lebih, ya, 1 bulan bisa Bali bisa memperoleh 1-2 triliun dari pengelolaan dana yang mandiri dari 3 pilar tadi. Saya kira itu, daripada kita minta bagi hasil, itu akan sulit sekali. Apabila otoritas khusus pariwisata Bali ini dapat diterapkan, dinilai akan lebih efektif dan bermanfaat bagi perkembangan pariwisata dan pembangunan infrastruktur di Bali, sehingga Bali tidak perlu lagi meminta dana bagi hasil devisa pariwisata ke pemerintah pusat. Sukma, Bali TV. Pasar Kreneng yang telah berdiri sejak 51 tahun lalu itu kini kondisinya sudah mulai tampak usang, apalagi berada di pusat kota sebagai citra wajah Kota Denpasar. Guna mewujudkan rencana revitalisasi secara total, pemerintah Kota Denpasar sebelumnya akan melakukan pengkajian. Direktur Utama Perumda Pasar Sewaka Dharma Kota Denpasar, Ide Bagus Kompiang Wiranata menyampaikan, kondisi bangunan Pasar Kreneng sudah cukup lama dibangun sekitar tahun 1974-1975. Ia menambahkan sesuai arahan pimpinan Wali Kota Denpasar bahwa kawasan terminal dan Pasar Kreneng ini harus ditata. Untuk itu, sebelum hal itu dilakukan akan dibuat perencanaan dengan terlebih dahulu oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Denpasar melakukan pengkajian untuk layak dan tidaknya Pasar Kreneng direvitalisasi. Dan jika hal tersebut terwujud akan membutuhkan proses sekitar 3 tahun. Struktur bangunan yang sudah ada kan, apakah layak masih untuk direvitalisasi parsial atau nanti seluruhnya dibongkar. Kami di Perumda sudah respon cepat lah bersama dengan arahan dari pimpinan kami Pak Wali Kota untuk melakukan pembenahan di Pasar Kreneng. Ya, apalagi itu sebagai wajah kota. Iya betul, tempatnya di pusat kota, banyak tempat pendidikan juga di sana. Jadi kita harus menjaga juga bagaimana supaya tidak ada kesan kumuh nanti di Kota Denpasar, tengah-tengah kota. Hal senada diungkapkan Kepala Unit Pasar Kreneng I Gusti Ngurah Arya Kusuma bahwa rencana revitalisasi Pasar Kreneng Denpasar akan dikaji terlebih dahulu layak tidaknya direvitalisasi, mengingat usia bangunan yang sudah lama. 6 tahun, ini sesuai dengan apa yang disampaikan Direktur Utama Perumda Pasar ini memang lagi dikaji kelayakan untuk bangunannya. Pasar Kreneng yang sempat menjadi sorotan publik akibat dicap kumuh karena kotor juga telah melakukan penataan dengan merelokasi pedagang terminal ke lantai 2 Pasar Kreneng. Indrawan, Bali TV.
Pemirsa, pendidikan anak merupakan pondasi penting untuk membentuk masa depan bagi generasi penerus bangsa. Hal tersebut juga berlaku bagi anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus, khususnya tunarungu. Pendidikan yang berkualitas tentunya membantu anak mengembangkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik secara optimal. Menjadi hak bagi seluruh anak, tidak terkecuali anak-anak berkebutuhan khusus. Menurut Kepala Sekolah SLB Susrusa Rakawitari, pola pendidikan anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus ini tidak berbeda dengan sekolah pada umumnya. Di sekolah, para siswa tetap diberikan pelajaran yang mengacu pada kurikulum Merdeka. Di SLB Susrusa melayani pendidikan anak-anak berkebutuhan khusus yang mulai dari jenjang TK, SD, SMP, dan SMA. Jadi pola pendidikan yang kami lakukan untuk menangani anak-anak tersebut dipadukan dengan kurikulum Merdeka yang kami modifikasi sesuai dengan kebutuhan siswa yang ada di SLB Susrusa. Jadi di awal kami melakukan asesmen, di situ didiagnosa dulu kebutuhan dan pembelajaran yang seberapa kemampuan anak tersebut, yang itu akan dijadikan acuan kepada wali kelas untuk menyiapkan pembelajaran yang dilakukan di sekolah. Sementara itu, khusus untuk anak-anak penyandang tunarungu atau tuli, para guru dan siswa menggunakan metode pembelajaran bilingual, yaitu menggunakan bahasa isyarat dan bahasa Indonesia. Metode ini membantu anak-anak tunarungu memahami materi pelajaran dengan lebih baik dan meningkatkan kemampuan komunikasi mereka. Khusus untuk anak-anak tunarungu yang sering mereka lebih suka disebut anak-anak tuli, jadi kami menggunakan kombinasi komunikasinya bahasa isyarat, yang mana itu harus dilakukan dari sedini mungkin untuk menyampaikan hal-hal yang seharusnya wali kelas sampaikan dengan pembelajaran. Itu ada bahasa isyarat yang harus dikuasai oleh guru dan dimengerti oleh anak didik. Jadi verbal juga, komunikasinya verbal juga. Jadi guru mengajar di kelas itu menggunakan bahasa isyarat dan menggunakan bahasa verbal. Penyampaian materi ke anak itu membutuhkan proses dan waktu yang panjang. Jadi tidak bisa 1-2 kali pertemuan itu selesai. Itu pasti ada review, pengulangan yang dilakukan untuk memahami satu materi sederhana saja. Itu harus ada pengulangan beberapa kali sampai akhirnya wali kelas menemukan bahwa anak tersebut sudah paham terhadap materi yang disampaikan. Pendidikan yang tepat bagi anak-anak berkebutuhan khusus tentunya dapat membantu anak-anak ini mengembangkan kemampuan mereka dalam meningkatkan kualitas hidup. Dengan demikian, pendidikan anak menjadi fondasi penting untuk membentuk masa depan yang cerah bagi generasi penerus bangsa, tanpa terkecuali bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Dewi Swarini dan Devi, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi. Provinsi Banten lahirkan Sulinggi untuk umat Hindu Jawa. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Operator mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras bagi pelanggan dan loyalitas anggota Linmas.
hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut. Selanjutnya tahun 1639 atau tahun 1707 akan di pura ini dapat dikelompokkan Ratu Penatih, penyungsung sejebak Jagad Pejen, pengumpul Dijel selaku pengalihan pengumpul jumlah warga serta memohon taksu bagi mereka para penekun spiritual atau balian di Bali. Ida Pandita Dharma Putra Paseban bertindak selaku Nabe menerima Jero Gede Purwadi sebagai calon diksita. Ida Nabe menilai Jero Gede Purwadi sudah layak untuk menjadi calon diksita sehingga diberi waktu maksimal 3 tahun untuk melaksanakan pembelajaran. Hal ini menunjukkan adanya upaya pelestarian dan pengembangan agama Hindu di luar Bali serta upaya memenuhi kebutuhan spiritual umat Hindu Jawa yang semakin meningkat. Berlokasi di Geria Amarta, Buwanasari dalam rangka kegiatan upacara Nur calon Nabi Ida Pandita Dharma Putra Paseban, Tangerang Selatan, Sang Sulinggi Ida Pandita Dharma Putra Paseban bertindak selaku Nabi menerima Jero Gede Purwadi sebagai calon diksita. Ida Nabi menilai Jero Gede Purwadi sudah layak untuk menjadi calon diksita sehingga diberi waktu maksimal 3 tahun untuk melaksanakan pembelajaran. Hal ini menunjukkan adanya upaya pelestarian dan pengembangan agama Hindu di luar Bali serta upaya memenuhi kebutuhan spiritual umat Hindu Jawa yang semakin meningkat. Salah satu Ketua PADI Provinsi Banten dan Ketua Panitia mengatakan seiring dengan perkembangan zaman dan pemahaman agama yang semakin mendalam, umat Hindu di Jawa membutuhkan pembimbing spiritual yang berkualitas seperti Sulinggi. Dengan lahirnya Sulinggi di Provinsi Banten diharapkan dapat memperkuat kehidupan beragama umat Hindu di Jawa dan memberikan bimbingan spiritual yang lebih baik. Niki tadi disampaikan oleh perwakilan Pariwisata Klaten bahwa umat di Klaten yang mayoritas sebagian besar umat Hindu yang ada di Jawa Tengah memerlukan seorang pemimpin yang disebut panggilannya di sini Romo. Maksud kami adalah panitia dan Parisade bagaimana kita dari Banten, dari Nabi yang ada di Banten melahirkan Sulinggi Hindu Nusantara yang ada di Klaten. Nah ini tentu tadi Pak perwakilan Parisade menyampaikan ini satu-satunya Sulinggi nanti yang ada di Klaten, di mana dengan ribuan umat Hindunya yang ada di sana untuk bisa mendapat pelayanan. Dan keluarga besar daripada Jero Gede Purwadi juga ikut menyaksikan daripada prosesi pengukuhan anak Ida Paseban selaku nabinya nantinya, dan selanjutnya akan guron-guron kepada Ida Dharma Putra Paseban. Bila mana tadi sudah sesuai dengan penilaian sang nabi, guru napaknya akan segera dilaksanakan di upacara pediksaan di Klaten. Nah, itu kita. Sementara itu, Ida Pandita Dharma Putra Paseban dan Ketua Umum PSN Pusat mengatakan untuk memastikan Sulinggi harus memiliki etika yang baik, diperlukan penekanan pada beberapa aspek penting termasuk pemahaman mendalam tentang ajaran agama. Pelaksanaan upacara yang benar, menjaga tingkah laku sesuai dengan nilai-nilai luhur, serta pengabdian tulus kepada masyarakat Hindu dan alam. Adalah sebagai 6 semester. Oh, 6 semester. Ya, 6 semester. Satu semester itu adalah 6 bulan. Jadi 6 bulan kali 6 itu adalah kurang lebih 3 tahun 6 bulan. Jadi setiap satu semester kita pantau, kita evaluasi, baik dari tatanannya, sasananya, etikanya, dari pembelajarannya,
sehingga benar-benar seperti kita mengisi batu bata ini, susunannya seperti betul-betul rapi. Memang harus kerana kita belajar meluangkan waktu. Nah, sehingga demikian diharapkan dengan dari satu penguasaan sastra ini memang tidak mudah. Memang memerlukan pemikiran dan memerlukan kesadaran, disiplin yang sangat itu, sehingga kita harapkan lagi adalah bagaimana kita bisa mewujudkan seluruh Jawa asli ke seluruh Klaten melalui dukungan PSN Nusantara. Dan selaku Ketua Umum memberikan pesan, karena ini adalah proses Jero Gede Purwadi menuju calon Diksike atau calon Sulinggi. Yang pertama, saya tegaskan bahwa seorang juru mangku menuju ke Sulinggian harus melalui guron-guron atau pembelajaran, pendidikan. Maka dalam pendidikan atau dalam bahasa akademik di kampus harus mempunyai. Dari Tangerang Selatan, Juli Suwarto dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Panitia Pujawali ke-40 Pura Amertajati, Pangkalan Jati, Cinere, Jakarta Selatan menggelar kegiatan donor darah pada Minggu pagi 15 Juni 2025. Kegiatan donor darah ini merupakan rangkaian dari pelaksanaan Pujawali ke-40 Pura Amertajati pada tanggal 10 Juli mendatang. Kegiatan donor darah ini selain sebagai kegiatan sosial juga dimaknai sebagai implementasi ajaran Trihita Karana khususnya dalam hubungan kemanusiaan. Pagi ini pukul 08.45 dibuka dan dilaksanakan. Demikian lancar semua. Ratusan umat Hindu Banjar, Jakarta Selatan dan sekitarnya mengikuti kegiatan donor darah di Pura Amertajati, Pangkalan Jati, Cinere, Jakarta Selatan. Acara yang digelar pada Minggu pagi, tanggal 15 Juni 2025 ini digelar dalam rangka menyambut pelaksanaan Pujawali ke-40 Pura Amertajati yang akan dilaksanakan pada 10 Juli mendatang. Acara ini merupakan inisiasi dari Yayasan Abdi Dharma Jagadita bekerja sama dengan Panitia Pujawali dan didukung oleh PMI Kota Depok. Donor darah kali ini berhasil mengumpulkan 100 lebih kantong darah. Bahkan panitia pun terpaksa harus menyetok peserta donor karena ketersediaan kantong darah sudah habis. Ketua Panitia Gede Sukedane mengatakan kegiatan donor darah kali ini selain dalam rangka menyambut Pujawali ke-40 Pura Amertajati juga dimaknai sebagai implementasi ajaran Trihita Karana khususnya dalam hubungan antar manusia. Ia berharap melalui kegiatan donor darah dan beberapa rangkaian kegiatan sosial lain yang sudah dilaksanakan bisa memberikan vibrasi yang positif bagi umat sehingga pelaksanaan Pujawali nantinya juga akan berjalan baik, penuh berkah dan membawa kebahagiaan serta kedamaian bagi umat dan alam semesta. Kegiatan hari ini adalah kegiatan donor darah dalam rangkaian Pujawali ke-40 Pura Amertajati, Pangkalan Jati, Jakarta Selatan. Kegiatan ini diinisiasi oleh Yayasan Abdi Dharma Jagadita bekerja sama dengan Panitia Pujawali dan didukung oleh PMI Depok kali ini. Yang pesertanya Astungkare kita menjanjikan kepada PMI Depok sejumlah 100 orang, tapi kali ini pendaftarnya lebih dari itu atas dukungan Bapak Ibu dokter yang ada di Pura Amertajati, kemudian tempe-tempe semua mendukung acara ini sehingga pesertanya lebih dari yang kita harapkan. Kegiatan ini juga merupakan wujud dari Trihita Karana kita. Selain kita melaksanakan Pujawali untuk kegiatan bakti kita kepada Ida Sang Hyang Widi sebagai bentuk parahyangan, kita juga melaksanakan donor darah sebagai wujud pawongan untuk berkontribusi dalam kehidupan yang sehat kepada sesama manusia. Selain donor darah, di waktu yang sama aktivitas lain berupa ngayah juga tetap berjalan. Adapun kegiatan ngayah kali ini didominasi oleh para wanita dari seluruh SDHD se-Jakarta Raya. Sebagian ada yang menjajahitan atau mengerjakan berbagai sarana upacara, sebagian lagi ada yang sibuk di dapur untuk mempersiapkan konsumsi untuk semua umat yang hadir. Sementara di salah satu sudut di area Madya Mandalepura tampak juga para pria sedang asyik membuat berbagai sarana perlengkapan upacara lainnya.
sambil ditemani kopi dan panganan ringan. Suasana guyup dan penuh kekeluargaan pun terlihat jelas dari wajah mereka. Hal ini menunjukkan bahwa dimanapun berada, umat Hindu senantiasa mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan menjunjung tinggi semangat ngayah dan menyambut beraya. Juli Suwarti dan Ketut Madiase melaporkan. Jaksa Agung meluncurkan program Jaksa Mandiri Pangan. Kami segera kembali dengan informasinya. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Puniki kemariang disampun anak alit nek kulit. Metapah kalau kebos, mepandes utawi misangi mesin drama antar Ketua Banjar Jakarta Selatan para pinangita miwah tokoh-tokoh umat Hindu. Emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen cangin purikau wenten taler 6 TPS sanik kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6. Kejaksaan Agung resmi meluncurkan program Jaksa Mandiri Pangan yang berlangsung di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Program ini merupakan inisiatif strategis Kejaksaan untuk mendukung ketahanan pangan nasional melalui optimalisasi aset negara. Berlokasi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kejaksaan Agung resmi meluncurkan program Jaksa Mandiri Pangan. Program ini merupakan inisiatif strategis Kejaksaan untuk mendukung ketahanan pangan nasional melalui optimalisasi aset negara, khususnya tanah-tanah hasil sitaan yang selama ini terbengkalai. Menurut Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kejaksaan tidak hanya berperan sebagai lembaga penegak hukum, program Jaksa Mandiri Pangan menjadi manifestasi dari peran Kejaksaan dalam menjalankan tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa hasil penegakan hukum dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka Jaksa Mandiri Pangan, dan tentunya bagi kami pemanfaatan ini sekaligus juga kami juga ingin menitipkan tanah ini jangan sampai dimanfaatkan oleh hal-hal yang tidak benar. Artinya lagi ada dua manfaat, silahkan manfaat untuk masyarakat pertaniannya, kedua dia adalah manfaatkan untuk bagaimana mengamankan aset-aset ini. Tentunya dalam hari ini kiranya saya sampaikan inilah yang dapat kami berikan untuk mendukung kegiatan masyarakat, memberikan apa yang diharapkan masyarakat tentunya dalam mengatasi pangan. Dan saya mengharapkan bukan ini saja Pak Mentan, kerjasama kita sudah kerjasama dalam beberapa hal, tapi untuk hal-hal penggunaan tanah-tanah yang kami
yang sitaan kami, kemudian beberapa daerah ada, kita akan tindak lanjuti. Lewat program ini, Kejaksaan berkomitmen mentransformasikan lahan-lahan sitaan menjadi lahan pertanian produktif. Langkah ini selaras dengan visi pemerintah Prabowo Gibran yang menempatkan swasembada pangan sebagai prioritas nasional dalam Astasita kedua. Dari Bekasi, Juli Suwarto dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Ribuan anggota masyarakat dari berbagai penjuru Bali memadati Jalan Ngurah Rai Kota Singaraja Minggu pagi 15 Juni 2025 dalam rangka mengikuti fun run yang diselenggarakan oleh Kodam 9 Udayana. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bakti ke-68 Kodam 9 Udayana dan sukses membangkitkan semangat kebersamaan, sportivitas, dan cinta tanah air. Peserta fun run menempuh rute sepanjang 5,5 km yang dimulai sejak pagi hari. Atmosfer kebersamaan terasa kuat di antara peserta yang datang dari berbagai latar belakang, mulai dari prajurit TNI, Polri, komunitas pelari, hingga masyarakat umum dari seluruh wilayah Provinsi Bali. Pangdam 9 Udayana Maijen TNI Pik Budiakto secara langsung melepas peserta dari garis start. Pangdam didampingi oleh Kapolda Bali Kasdam 9 Udayana, Irdam 9 Udayana, para Danrem dan Bupati Buleleng serta jajaran Forkopimda setempat. Dalam sambutannya, Pangdam menyampaikan rasa bangganya atas partisipasi yang luar biasa dari masyarakat. Pangdam menekankan bahwa kegiatan ini tidak hanya menjadi bentuk peringatan terhadap sejarah panjang Kodam 9 Udayana, tetapi juga sebagai ajang untuk mengolahragakan masyarakat dan menumbuhkan pola hidup sehat di tengah-tengah masyarakat. Setelah melepas peserta lari, Pangdam bersama para pejabat dan tamu undangan turut ambil bagian dalam kegiatan jalan santai sejauh 3 km. Momentum ini mempertegas semangat kebersamaan yang menjadi landasan utama acara. Pemilihan Kota Singaraja sebagai lokasi kegiatan juga memiliki makna tersendiri. Menurut Pangdam, Singaraja adalah kota dengan nilai sejarah yang tinggi, pernah menjadi ibu kota Provinsi Sunda Kecil pada masa kolonial dan ibu kota Bali sebelum dipindahkan ke Denpasar. Hari ini kita telah melaksanakan rangkaian kegiatan Hari Bakti ke-68 Kodam 9 Udayana yang dilaksanakan di Kota Singaraja, Kabupaten Buleleng. Ini bertepatan dengan Hari Bakti ke-68. Kita ingin Kodam Udayana bersama-sama dengan masyarakat yang pertama meningkatkan kesadaran berolahraga. Hari ini memang kebetulan hari Minggu, ini wilayah Singaraja terutama di depan Taman Kota Singaraja, kita bersama-sama masyarakat pada hari Car Free Day mencoba berbaur dan kita membuka wawasan pentingnya berolahraga secara kreatif. Dan sengaja kita laksanakan di Kabupaten Buleleng, di Kota Singaraja, karena kita ingin mengangkat nilai historis yang ada di Singaraja. Seperti diketahui, Singaraja ini adalah pusat kebudayaan yang pertama kali di Provinsi Bali sejak zaman dulu. Kerajaan Buleleng merupakan cikal bakal dari sejarah dari ibu kota Provinsi Bali. Sementara itu, Pande, salah satu peserta dari salah satu komunitas lari di Buleleng, menyatakan antusiasmenya untuk mengikuti Fun Run Udayana ini. Pihaknya juga berharap ajang seperti ini ke depannya bisa dilaksanakan kembali. Yang pertama senang pasti, karena bisa mengikuti Fun Run ini, terus ya semoga di kedepannya Kodam 9 Udayana semakin jaya terus dan bisa menyelenggarakan event seperti ini lagi. Tak hanya fun run, peringatan Hari Bakti ke-68 ini juga diwarnai dengan berbagai kegiatan sosial dan hiburan yang tak kalah menarik, seperti bakti kesehatan berupa donor darah dan layanan pemeriksaan kesehatan gratis, pembagian paket sembako dan makanan bergizi, joyride, kendaraan tempur Panser TNI, dan undian berhadiah dengan hadiah utama sepeda motor. Puncaknya, penampilan artis lokal ternama Bagus Wirate sukses menghibur seluruh peserta dan masyarakat yang hadir di Taman Kota Singaraja menambah kemeriahan suasana.
Kegiatan ini menjadi bukti nyata komitmen Kodam 9 Udayana dalam membangun kedekatan emosional dengan masyarakat, sekaligus menegaskan bahwa kekuatan TNI bukan hanya di medan tugas, tetapi juga dalam membina hubungan harmonis dengan rakyat. Yasari Yuli, Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan Bakti Cicipan awali rangkaian upacara Mepandes, Ngiringan, Dane Jero Singgi, lan Dane Jero Balian Pura Bukit Menting. Anak kesayangan lagi sekolah di luar negeri, tiba-tiba nelpon minta uang buat kebutuhan sekolahnya. Atau punya keluarga yang sedang kerja di luar negeri dan ingin transfer uang. Atau ada transaksi bisnis dengan pengusaha di luar negeri. Mau transfer dan terima uang valuta asing. Tapi bingung pakai apa? Nggak usah panik, ada Bali Dwipa Remittance. Apa itu Bali Dwipa Remittance? Yaitu sebuah layanan transfer valuta asing dari Bank BPD Bali. Dengan Bali Dwipa Remittance, kita bisa menerima uang dari luar negeri maupun mengirim ke luar negeri dengan mudah. Jadi, tidak perlu khawatir lagi ketika ingin transaksi dengan valuta asing. Bersama Bali Dwipa Remittance, semua transaksi akan menjadi semakin mudah. Bali Dwipa Remittance, solusi kirim dan terima uang dari luar negeri. Loh, wah, Nyai bengong kan? Oh, ake ngerti be, amun seorang perempuan, seorang istri melamun, isi dompetnya pasti KTP, oke? Awake hanya belajar lebih tenang menikmati hidup dengan proses tanpa harus protes. Loh, hidup itu adalah sebuah perjalanan, bukan perbandingan. Maka jangan pernah kamu bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena kita berdiri di bumi yang sama dengan takdir yang berbeda. Oh, ini bertakdir awake nganten gak beli, saya proses tapi stres. Wah, mulai aku Nyai, takdir ya Nyai. Ini pijit tangan lu, sakit kaki awak-awake. Apa? Mau pijat keke? Oh, mau pijat? Bawayan kayak dirungi, matajan, mertuakan. Dan ini subane gelam kekene awake ni makatang lo, awake ni makatang. Awake sing kodak, awake sing idawak kenyang, sing idawak mijat. Loh, beli pergi karena tugas, pulang demi beras. Lelah itu wajar, tapi menyerah bukanlah jalan keluar. Semangat kone ngopi, kone ngama, wakilnya ceramah, jadi kayak presiden. Cuma sebelum lagi sih, kita nggak pakai. Nih kene be, kene ini awaknya makatang, awaknya bermedati ngencanang dongkang ini. Oh, kadang timpalnya jadi makatang. Ngajak ke saya dirundungi lumayan. Ini, ayo kemarin jangan bicaranya nih lo. Ini siap bicetan awaknya jangan beli, langise ane jangan. Wah, si lagi sini ada ngorek tempe semangat aja kangon. Melang saya beli ngomong, ini madan minyak gana pati. Aduh, sudah lo, bersegel beli lo. Memelan nih. Memelan, jangan nggak dikasat lagi sini. Apa dikasat lagi sini lo? Coba tinggalin. Nih di HP ini nggak ada beli. Nak liu kasihatnya nih beli bati nak nganggon minyak gana pati ada nih beli meringankan apa ada nih kaki terkilir, keseleur, ematik, pegelinu, pilak, kesemutan, bangkang sakit, pokoknya menggenang kasihatnya nih. Nih, mana hijau? Ini kan senang-senang anaknya, awaknya saya ketak-konang. Jadi awaknya bersehat. Jadi awaknya bisa Nyai di kamar ini. Nih, aku asingnya. Asingnya Nyai, awaknya bersegar di kakalnya Nyai. Beli. Baik.
Pemirsa, sebelum dilaksanakannya upacara manusayatnya mepandas ngiringan yang diprakarsai oleh Dane Jero Singgih dan Dane Jero Balian Pura Bukit Mentik, rangkaian prosesi diawali dengan pelaksanaan bakti cicipan di dua pura, yakni Pura Bukit Mentik dan Pura Ulun Danu Batur. Bakti cicipan merupakan bentuk persembahan secara niskala yang ditujukan sebagai pemberitahuan kepada para sesunan atau manifestasi ide Sang Hyang Widiwasa yang berstana di pura-pura tersebut. Melalui upacara ini, para peserta mepandas secara simbolis dan spiritual menyampaikan maksud dan tujuan pelaksanaan upacara kepada para leluhur dan penguasa kewilayahan pura agar diberi restu dan keselamatan selama prosesi berlangsung. Banten cicipan ini sebagai bentuk permakluman secara niskala bahwa kami sebagai peserta mepandas datang menghaturkan sembah dan menyampaikan bahwa akan dilangsungkan upacara metata hari ini. Banten yang dihaturkan dalam cicipan di Pura Ulun Danu Batur memiliki tingkatan yang cukup besar. Hal ini menandakan pentingnya nilai spiritual dan kesucian dari kegiatan tersebut, karena tidak hanya bersifat seremonial, melainkan juga menjadi titik awal penyucian lahir dan batin bagi para peserta manusayatnya. Oke, jadi hari ini kita sudah bisa terlaksana metatah bersama ngiringan dane pemucuk Pura Bukit Mentik, mepandas puniki sarangan Anto Jero Balian, dane Jero Mangku, taler sana nyarengin di Kerame. Jadi sambutannya luar biasa, walaupun dalam waktu singkat puniki hari ini sudah bisa pesertanya mencapai 71 orang puniki. Jadi di kemudian hari dirasakan betul manfaatnya bagi Kerame Desa Adat Batur Doene. Jadi tentang pembiayaan sudah sangat ringan, pekerjaan karena kita bersama-sama jadi bisa sangat ringan puniki, walaupun tingkatan upacaranya puniki sudah sangat besar dan diharapkan karena begitu besar manfaatnya dirasakan oleh Kerame Desa Adat Batur. Kita harapkan memang kegiatan ini rutin dilaksanakan. Apakah nanti 2 tahun sekali, selang-seling puniki dilaksanakan sehingga kegiatan ini bisa berkelanjutan dilaksanakan di Batur puniki. Rangkaian upacara ini menjadi bagian integral dari warisan budaya dan spiritual masyarakat Hindu Bali, khususnya dalam menyiapkan generasi muda melewati fase kedewasaan dengan penuh makna dan kesadaran rohaniah. Dengan pelaksanaan bakti cicipan ini, prosesi mepandas ngiringang pun dilanjutkan dengan semangat tulus dan penuh rasa bakti sebagai perwujudan dharma dan tradisi yang terus lestari. Hendra, Bali TV. Menteri Luar Negeri melalui juru bicara Kemenlu, Rolian Shah Sumirat, prihatin atas serangan Israel terhadap fasilitas nuklir dan militer Iran. Menlu RI Sugiono mengutuk keras aksi serangan Israel ke Iran. Serangan Israel terhadap Iran dinilai berimplikasi ketegangan di Timur Tengah semakin meningkat. Juru bicara Kemenlu RI Rolian Shah Sumirat mengatakan Menteri Luar Negeri prihatin atas serangan Israel terhadap fasilitas nuklir dan militer Iran. Menlu RI Sugiono mengutuk keras atas serangan Israel ke Iran. Serangan Israel terhadap Iran dinilai berimplikasi ketegangan di Timur Tengah semakin meningkat. Oleh sebab itu, Menlu meminta semua pihak untuk menahan diri. Pemerintah Indonesia mengutuk serangan militer ke kota Teheran, Iran. Indonesia menilai serangan itu merupakan bentuk pelanggaran terhadap hukum internasional. Serangan tersebut bukan hanya menjadi bentuk pelanggaran kesekian kalinya Israel terhadap hukum internasional, namun juga pemerintah Indonesia khawatir tindakan Israel di Teheran bisa memicu konflik baru di kawasan Timur Tengah. Teman-teman media, terkait dengan situasi yang saat ini terjadi di Timur Tengah, khususnya di Iran, saya sampaikan beberapa hal. Pertama, Indonesia dengan tegas mengutuk serangan Israel terhadap Iran. Tindakan ini merupakan pelanggaran hukum dan melemahkan dasar-dasar hukum internasional. Dan serangan ini tentunya beresiko memperburuk ketegangan di kawasan yang sudah buruk. Semua pihak
harus menahan diri secara maksimal dan menghindari tindakan yang dapat meningkatkan ketegangan atau menyebabkan ketidakstabilan lebih lanjut. Indonesia juga dalam hal ini menegaskan bahwa kewajiban setiap negara untuk menyelesaikan perbedaan mereka itu harus melalui cara-cara damai sesuai dengan hukum internasional. Dari Jakarta, Juli Suwata dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali berlaku hari ini. Seputar Bali bersama Minyak Kapun Ganapati Usada Bali, keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @News Bali TV. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Madi Sukadankarang pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi, 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 Om.